Insya Allah Bunda, Teteh, sayang, Ahilman doa banget. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal AA mau kasih satu doa. Doa ini agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam kebaikan. Mau tahu doanya? Walaupun sepertinya sudah pada hafal doanya. Ini kelihatan dari wajahnya, ini bukan calon ahli surga semua ya. Baru bilang calonnya, wakat bergembira dia baru bilang calon. Sok disiapin kameranya, kalau mau rekam boleh, kalau mau dicatat boleh. Ini doa agar ditetapkan di jalan hidayah Allah dan doa agar diistiqomahkan dalam kebaikan. Ahilman sekali, Bunda, Teteh, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulangi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami, Engkau sesatkan kami setelah kami mendapatkan hidayah dan anugerahkan kepada kami dari sisimu kasih sayang. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Mengerti tentang diri kami. Jelas doanya? Itu ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Kalau mau tambah kuat, pakai doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas jalan agamamu. Ustadz, kenapa Ustadz kita teh harus minta diistiqomahkan sama Allah? Karena yang paling penting dari amal itu istiqomahnya. Ulangi, yang paling penting dari amal itu istiqomah. Maka perhatikan Bunda, ini muatan yang tidak boleh Bunda lepaskan ya. Izin berdiri. Ada yang kurang satu, kurang bantal. Besok beli bantal ya di dunia ayat. Jadi perhatikan Bunda, ada muatan-muatan dalam hidup yang tidak boleh Bunda lepaskan. Ya, satu muatannya adalah ilmu. Apa? Ilmu. Ilmu itu akarnya amal. Akarnya apa? Amal. Jadi orang akan semangat dalam beramal kalau dia punya apa? Ilmu. Berarti Ustadz sayang,
Kalau ada orang yang amalnya tidak semangat, ya, kurang bertambah dalam amal, berarti masalahnya apa? Kurang apa? Kurang ilmu. Jadi kalau ada orang yang malas-malasan dalam beramal, tidak mau beramal, bahkan selalu mencari alasan dalam beramal, padahal tahu amal itu kebaikan, tapi dia masih balas, berarti ada masalah dengan apa? Ilmu. Tapi juga izin, orang berilmu tapi nggak beramal, itu seperti pohon yang tak berbuah. Maka dalam mahfudot pepatah bahasa Arab disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Betul? Maka ulangi, ilmu itu akarnya amal, amal itu buahnya ilmu. Nah, bagaimana caranya agar amal itu berbuah jadi kebaikan yang panjang? Maka dalam amal itu harus apa? Istiqomah. Harus apa? Ini istiqomah itu apa? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Dia beramal terus menerus dalam keadaan apapun. Nah, pertanyaannya, apa ya yang membuat kita bisa istiqomah dalam amal? 2. 1, ke atasnya iman, apa? 2, ke dalam hatinya namanya ikhlas. Apa? Ulangi ya. Iman itu akarnya apa? Ilmu itu akarnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Amal akan semakin jadi buah yang banyak kalau amal itu istiqomah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar amal kita istiqomah? 2 I yang pertama iman, I yang kedua. Makanya kalau kita mau lihat orang itu istiqomah dalam amal atau tidak, lihat keikhlasannya. Ya, apa yang dia kerjakan tak terpengaruh oleh apapun. Sedikitnya jamaah, banyaknya jamaah, misalnya ya, kapanpun harinya, dimanapun tempatnya, yang penting dia merasa ada kebaikan dari apa yang disampaikan, maka dia akan mengejar itu. Karena yang paling penting itu bukan hanya amalnya, tapi lanjutinnya, ngejaga itunya yang paling mahal. Nah, yang bisa ngebolak-balik hati siapa? Allah. Berkali-kali Ahilman sampaikan, Bunda datang kajian sama bukan karena tapi karena siapa? Allah. Tidak ada satupun dalam hidup yang kita mampu kecuali Allah yang memampukan. Setuju? Kita itu bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita ini lemah, yang nguatin siapa? Allah. Kita ini nggak tahu apa-apa, yang ngasih tahu siapa? Allah. Maka Bunda, Teteh sayang, sampai saat ini Bunda bisa ngaji di sini karena siapa? Izin siapa? Allah. Maka hati-hati ya, lurusin niatnya, bersihin hatinya. Kita ini lemah, yang nguatin siapa? Allah. Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita ini nggak tahu apa-apa, yang ngasih tahu siapa? Allah. Semua urusan dalam genggaman siapa? Allah. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Kalau Allah sudah mau, mudah bagi Allah. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Bunda izin ya, mungkin ada di sini yang masa lalunya mungkin pernah tenggelam dalam kesalahan. Ada nggak? Yang dulu tuh nggak pernah kebayang sekarang bisa ngaji seperti ini. Ada nggak? Dulu mah anu kebayang teh senam Zumba,
arisan ya, jalan-jalan. Tapi kok makin kesini tuh hati tuh nggak kuat pengen ngaji gitu, kayak dimudahkan. Ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Oke. Yang menggerakkan siapa? Kenapa ya Allah gerakin kita pada kebaikan itu? Karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama siapa? Maka tadi doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Lihat kalimat ini, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu apa? Rahmat, kasih sayang. Izin ya, biasanya kalau kita bergerak dalam kebaikan, biasanya akan banyak cobaannya. Betul apa betul? Kenapa Ahilman tahu? Ini kan wajah-wajah memprihatinkan kelihatannya. Biasanya kalau kita sedang melangkah dalam kebaikan, ujiannya dikit apa banyak? Ujiannya jarang apa sering? Tapi jangan takut bunda, karena biasanya Allah itu untuk mencintai seorang hamba yang dicintainya, maka Allah akan cabut semua rasa cinta hambanya itu kepada urusan dunia, sehingga yang ada di hatinya hanya cinta sama siapa? Maka nanti ada bahasa begini, ya Allah, gak apa-apa engkau mengambil apapun yang hamba cintai, asalkan di hati ini engkau penuhi dengan cintamu kepada kami. Makanya izin ya, biasanya ada di antara bunda yang diuji sama pasangannya. Ada? Yang mana orang? Ada ya? Iya, Ustaz saya mah bukan diuji lagi, emang gak ada pasangan Ustaz. Nanti izin ya, dalam urusan yang lain mungkin diuji sama anak-anak, ada? Mungkin pada bab yang lain diuji sama bab keuangan, ada? Bab yang lain diuji sama teman-temannya, ada? Itu biasanya kalau bunda melangkah pada kebaikan, jadi teman-teman yang dulu itu agak pergi gitu, dan bunda jadi merasa sendiri kan. Tapi bunda nggak usah takut, karena dalam kesendirian itu ada siapa? Dan bunda merasa tambah dekat sama Allah kalau sedang punya masalah, betul? Maka Ahilman di awal menyampaikan kalimat ini ya, agar bunda istiqomah sampai kapan? Sampai husnul. Jadi yang paling beratnya itu kira-kira sampai kapan ya Allah engkau kasih kesempatan ini sama saya gitu. Jadi orang yang paling bahagia saat ajal menjemputnya, dia masih berada di jalur istiqomahnya. Karena ingat, ada yang tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Ada dua. Satu, syaitan. Dua, hawa nafsu. Satu apa? Dua, setan itu berjanji tidak akan berhenti mengganggu manusia sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Yang setan harapkan orang itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha. Setan ganggu terus. Maka kita ini perang. Setiap saat perang lawan setan, dan kita pun perang lawan apa? Hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau nafsu kita gak dikasih sentuhan, kalau hati kita gak dikasih sentuhan, maka hampa, kering. Dan kalau hampa dan kering, yang masuk setan. Udah mah hawa nafsunya besar, godaan setannya besar, makin gak terkontrol dengan kebaikan, ujungnya disinilah detak-detik kita melenceng dari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu. Maka izin ya, doa yang tadi izin baca minimal setiap selesai sholat. Baca terus baca, agar kita ditetapkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah.